sebelum diposting dan sebagainya tadi. Kemudian ada di 11.000 TPS. Ini dinamis, Prof. Jadi setiap hari berubah. Jadi seperti saya sampaikan tadi, tanggal 22 itu ada problem di sekitar 12 ribuan TPS, kemudian naik lagi sampai yang terakhir itu puncaknya 125 ribu, kalau nggak salah Pak Ketua pernah bilang ya di media. Kemudian sudah itu turun lagi gitu ya, karena memang begitu data banyak masuk, terutama yang dari daerah, terutama ya kalau data dari Jakarta kemungkinan karena kameranya bagus, kemudian HP-nya itu nggak menggunakan Nokia 3310 zaman dulu gitu ya, sehingga hasilnya lebih bagus gitu. Tapi kalau di daerah-daerah ini yang mungkin kurang bisa di reliability-nya kurang. Nah, Prof. Arief ini menarik. Jadi Prof, banyak lembaga termasuk KPU ini tidak melakukan transformasi digital dulu sebelum melakukan digitalisasi. Digitalisasi itu bicara tentang teknologi, Sirekap, OCR dan sebagainya. Tapi transformasi digital itu sebenarnya pada mindset. Bagaimana kita punya mindset digital, artinya apa? Memanfaatkan teknologi digital itu secara tepat dan benar. Nah ini dulu pernah waktu saya diundang KPU di Bali, tahun berapa itu? April tahun 2023 kalau nggak salah, masih KPU yang lama lah. Itu saya sampaikan, sebetulnya perlahan dilakukan adalah transformasi digital dulu. Kenapa? Karena nanti kalau kita ujuk-ujuk digitalisasi sama dengan kita nggak ngerti apa-apa, langsung beli HP yang canggih, tapi cuma dipakai untuk telepon sama WhatsApp. Gitu. Itu yang terjadi pada manusia banyak begitu kan. Karena mindset-nya belum, padahal di situ ada dipakai bisa untuk cari informasi, bisa dipakai untuk membuat jadwal dan yang lain-lain, banyak fasilitasnya. Tapi karena mindset kita belum digital ya, kita pakai HP yang canggih hanya sekedar untuk WA sama telepon gitu. Nah, ya ini Prof, jadi transformasi digital dulu yang harus dilakukan. Nah, salah satu transformasi digital itu adalah bagaimana kita melakukan, ada salah satu bagian itu namanya data driven decision making. Jadi kita harus menggunakan data itu secara valid. Nah, bagaimana validasi ini pertanyaan Prof. Arief yang kedua ya. Sebetulnya nggak susah menurut saya, meskipun skala Indonesia. Kita mulai kalau berjenjang itu dari bawah ke atas, validasi dari atas ke bawah saja. SK 360 itu menyatakan total suara 1, 2, 3, sekian. Diturunkan ke provinsi. Provinsi 36 provinsi ya. 38 provinsi. 38 provinsi itu di total sama nggak jumlahnya? Kalau nggak sama berarti KPU waktu pleno nakal gitu kan. Kalau sama ya berarti benar mereka. Kemudian provinsi mana ambil, kampung saya lah Jawa Timur gitu. Diambil kemudian hasil rekap provinsi Jawa Timur diturunkan ke kabupaten. Kan cuma dari 37 kabupaten, gampang itu, cocokin aja. 38 kabupaten ya Jawa Timur. Oh ya tambah satu lagi karena Madiun jadi kota sekarang. Jadi 38 kabupaten kota. Jadi gampang itu jumlahnya Prof. Kalau kita jumlah 38 cocok ya berarti sudah nggak ada masalah di Jawa Timur. Turun lagi misalnya dicurigai mana di kampung saya di Madiun ada masalah di situ. Turunkan lagi di kecamatan begitu. Jadi itu bisa dilakukan satu hari juga selesai kalau mau gitu, kalau niat gitu ya. Jadi dibalik arahnya dari atas ke bawah. Kemudian melihat sebetulnya di Indonesia itu ada sekitar 10 teman-teman yang punya inisiatif melakukan perhitungan paralel. Jadi mereka dasarnya juga dari TPS, dari form C1, mereka punya sistem sendiri, kemudian diupload. Beberapa yang saya punya datanya, misalkan ada di berita, misalnya Jaga Pemilu itu ada Pak Adar Gumai di sana, ada teman-teman KIPP, ada ICW semuanya. Waktu launching itu beliau mengatakan bahwa Jaga Pemilu ini sangat akurat datanya. Kenapa? Karena selain menggunakan OCR juga divalidasi oleh manusia. Nah, tapi ketika kita lihat hasilnya tadi, ternyata ya nggak beda jauh dengan Sirekap setelah diselesaikan di perhitungan manual. Nah, dengan demikian menurut saya sebetulnya apa yang ada di Sirekap ya sama dengan yang di perhitungan paralel yang lain, yang kedua sama dengan perhitungan manual juga, yang ketiga adalah Sirekap ini tidak digunakan untuk keputusan, jadi kita ribut-ribut capek-capek di sini, membahas Sirekap itu ya pepesan kosong aja lah kira-kira, nggak ada gunanya gitu ya, keputusan, jadi kecuali kita ribut-ribut capek-capek di sini, membahas Sirekap itu ya pepesan kosong aja lah kira-kira, nggak ada gunanya gitu ya, kecuali mau bikin ya mau nyalain orang kan bisa aja, kalau memang mau nyalain orang apa aja bisa disalahin, tapi pada hasil itu ya kita buktikan tadi bahwa baik hitung cepat, hitung paralel dan sebagainya menunjukkan hasil yang sangat-sangat mirip dengan error rate di bawah 1%.
Terima kasih ahli. Demikian. Jadi ini penting kita gelar untuk menjawab dalil dari kedua pemohon. Majelis. Ya. Cukup ya? Saya Izin ya mulia. di slide-nya ahli tadi coba dilihat, itu tidak comparable. Slide berapa? KPU coba dilihat. Coba Slide dilihat. KPU itu sudah 88%, jaga pemilu cuma 50%. Coba lihat. Coba lihat. Bagaimana Slide kemudian berapa? ahli bisa membandingkan itu sudah comparable? Keahlian apa yang bisa menyatakan kayak gitu? Coba aja. Coba dibuka ininya. Iya, saya jawab aja, saya tahu. No, kita Iya. buka dulu Pak, Iya. jangan sok tahu Pak. Kita buka Bukan, dulu saya ininya Pak, tahu supaya karena Pak Bambang, betul sabar. nggak? Yang buat slide Ya, saya. betul. Dalinya dari pernyataan sini. saya ini. Ke sini semua. Silahkan, coba dibuka. Slide-nya ahli tadi. Terus yang ada membandingkan, oke, next, terus, nah ini, Ya, yang lanjut. Next. Satu lagi. Ya. oke, Ini terus, nah ini, Ya, yang lanjut. Next. Satu lagi. Ya. oke. Ini kan Nah, maksudnya- silakan dijawab ahli. Ya. Jadi begini, Pak Bambang ya. Jadi ini data yang saya ambil per hari ini. Jadi per hari ini memang kawal pemilu memang selesai sampai di sana karena mereka kan relawan semua. Mereka tidak dibayar sehingga datanya memang tidak 100%. Demikian juga yang lain. Nah, yang kedua adalah begini, kalau data itu sudah lebih dari 50%, tidak akan banyak pengaruhnya pada hasil. Itu. Jadi statistik aja menunjukkan sampel dari kita cukup ya, teman-teman dalam lembaga survei tahu kan ya, kita cukup pakai sampel 2.200 saja sudah errornya sudah di atas di bawah 22% misalnya. Yang Nah, saya jadi- ingin katakan, Majelis. Yang satu kawal pemilu 82%, jaga pemilu 51%. Iya, Jadi kan nggak- sudah nggak- dijelaskan tadi, iya, biar nggak- kami yang menilai. Iya, Cukup ya? Jangan comparable terus kemudian seolah-olah 100%, itu juga tidak fair ahli. Cukup. Oke. Iya, kesempatan terakhir, Pak. Terima kasih. Ya, Dari sekian panjang lebar penjelasannya, tapi tidak menjawab hilafan tak apa yang diceritakan tentang Sirekap.